Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah, terima kasih sudah bersiap-siap untuk mengikuti sosialisasi pembelajaran TK Islam Terpadu Cendekia Lamongan tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama adalah visi. Visi dari TK Islam Terpadu Cendekia Lamongan adalah terwujudnya peserta didik yang berperilaku Islami, cerdas, kreatif, dan mandiri. Oleh karena itu, pada setiap indikator di kurikulum, pada setiap materi-materi yang kita berikan ke Ananda, semuanya mengandung muatan-muatan yang mengarah kepada pembentukan karakter Ananda yang berperilaku Islami, cerdas, kreatif, dan mandiri. Hal ini butuh dukungan dan kerjasama dari ayah bunda, sehingga visi ini bisa kita capai bersama-sama. Sedangkan misi dari TK Islam Terpadu Cendekia Lamongan adalah meluluskan peserta didik yang berakhlakul karimah, berkualitas dalam beribadah, cerdas, kreatif, dan mandiri. Nah, alhamdulillah Ananda pada pembelajaran setiap hari diberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik atau karakter yang baik ya. Di antaranya bagaimana makan yang Islami, bagaimana tidur Islami, bagaimana bergaul yang baik dengan teman, saling menghormati, kemudian adab dengan guru, adab dengan orang tua dan orang yang lebih tua, serta bagaimana akhlak dalam bergaul. Nah, begitu juga dalam hal beribadah. Alhamdulillah, Ananda juga kita ajarkan praktek berwudu, kemudian praktek sholat atau kegiatan rutin yang biasanya dilakukan di sekolah adalah sholat duha setiap pagi dan juga sholat duhur ya untuk TKA dan B. Dan insya Allah ini akan menyesuaikan ya dengan jadwal yang saat ini kita masih beradaptasi dengan kondisi pandemi. Kemudian yang kedua, membekali anak didik dengan nilai-nilai Al-Quran sedini mungkin agar terbentuk kepribadian yang Islami. Jadi mengacu kepada visi ya untuk membentuk kepribadian yang Islami, Ananda kita tanamkan nilai-nilai Al-Quran. Di antaranya adalah belajar membaca Al-Quran. Yang ini sudah kita berikan di lembaga kelompok bermain ya, meskipun anak sudah masih usia 2,3 tahun ke atas, ini kita sudah berikan pembelajaran Al-Quran yang sesuai dengan tahapannya. Untuk pembelajaran membaca Al-Quran di TK Islam Terpadu Cendekia Lamongan menggunakan metode WAFA, yaitu belajar Al-Quran dengan kotak kanan. Nah, ini bagaimana supaya mereka belajar Al-Quran, belajar bagaimana cara membaca Al-Quran itu dengan cara yang menyenangkan. Untuk yang ketiga, yaitu menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sesuai dengan taraf perkembangan anak. Alhamdulillah, untuk materi-materi keislaman setiap pekan juga ada selain setiap hari yang kita berikan atau kita include-kan dalam materi pembelajaran sehari-hari, kita juga ada materi keislaman khusus sebagai tambahan. Kemudian yang keempat, membangun intelektualitas pikir, fisik, dan kepekaan sosial yang optimal sesuai dengan perkembangan anak. Nah, dari dasar-dasar yang kita berikan kepada Ananda tadi, selain nilai-nilai Al-Quran, selain nilai-nilai ketauhidan dan ketuhanan, kita juga optimalkan semua intelektualitas pikir, ya, fisik, dan kepekaan sosial Ananda. Jadi, ini perlu dibangun ya kepada anak-anak meskipun usianya masih dini. Dan alhamdulillah pada kegiatan belajar mengajar yang sudah berlangsung, ini dengan adanya interaksi anak dengan anak yang lainnya, mereka dengan bersosialisasi, ini bisa terbangun kepekaan sosialnya. Pada kurikulum ini, TK Islam Terpadu Cendekia Lamongan menggunakan kurikulum dari Dinas Pendidikan
yang dipadu dengan kurikulum khas Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Cendekia. Jadi dari kurikulum nasional ini yang sudah bagus ini, insya Allah ada tambahan ya, kurikulum dari kurikulum khas lembaga yang itu terdapat muatan-muatan pembelajaran Islami yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu QA atau Quality Assurance dari TK Islam Terpadu Cendekia Lamongan. Yang pertama yaitu mampu membaca buku wafa minimal buku 2. Jadi alhamdulillah pada saat ini, pembelajaran saat ini, Ananda yang sudah kelompok B sudah banyak yang wafa 3. Jadi alhamdulillah sudah sesuai dengan target. Dan kemudian untuk selanjutnya yaitu menghafal 21 surat pendek dan ayat pilihan, menghafal 20 hadis berkaitan dengan akhlak, menghafal 34 doa harian. Insya Allah semuanya ada di buku panduan doa dan hadis yang sudah kita bagikan ke Ananda. Jadi ayah bunda juga bisa membantu mengajari di rumah. Kemudian memiliki pemahaman akidah yang kuat, ya, mengenal dan menjalankan ibadah yang benar, memiliki akhlak yang baik, tuntas tugas perkembangan kognitif, bahasa, moral, agama, sosial, emosional, dan fisik motorik. Yang terakhir adalah life skill. Jadi anak-anak juga diajarkan praktek sholat, ya, kemudian praktek berwudu, kemudian kita kenalkan rukun Islam, rukun iman, kemudian tuntas perkembangan kognitif. Ini adalah untuk semua aspek dari perkembangan Ananda ini kita upayakan untuk optimal ya, sesuai dengan taraf perkembangannya. Yang terakhir yaitu life skill, yaitu bagaimana anak memiliki keterampilan atau kecakapan hidup ya untuk membantu dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu metode pembelajaran ya. Untuk metode pembelajaran ini ayah bunda yang baru mendaftar sebagai wali peserta didik TK Islam Terpadu Cendekia, ini bisa menjadi media informasi ya untuk ayah bunda yang kemarin-kemarin sudah pernah menjadi wali peserta didik atau sudah dari kelompok bermain. Insya Allah sudah tidak asing lagi ya dengan metode pembelajaran yang digunakan di TK Islam Terpadu Cendekia, yaitu metode sentra atau BCCT. Nah, apa itu sentra atau BCCT? Sentra atau BCCT adalah metode penyelenggaraan PAUD yang berpusat pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran. Jadi, anak-anak ini menjadi pusat belajar ya, tidak hanya gurunya, tapi lebih banyak peran itu diberikan ke anak-anak. Jadi bagaimana anak mengambil keputusan, bagaimana anak-anak berpendapat, bagaimana anak-anak memilih ya, memilih kegiatan yang disukai. Jadi banyak terpusat pada anak. Kemudian sentra main itu apa? Sentra main adalah zona atau area main anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis permainan, yaitu yakni sensori motor, yaitu fungsional, main peran, dan pembangunan. Nah, untuk sensori motor ini bagaimana anak bisa menggunakan ya penglihatannya, kemudian pendengarannya, kemudian perabaannya ya, menggapai. Nah, itu bagaimana bisa terkoordinasi dengan baik. Nah, tujuan dari metode sentra atau BCCT ini adalah untuk melejitkan potensi kecerdasan anak. Ingat nggak ya Bunda, anak-anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Pada saat usia dini ini biasanya anak-anak memiliki beberapa kecerdasan yang menonjol. Nah, sentra apa saja yang dibuka di TK Islam Terpadu Cendekia? Ini ada 6 sentra. Yang pertama yaitu sentra drama atau peran. Nah, di sini anak difasilitasi untuk bermain peran ya. Jadi memerankan sesuatu atau mungkin bermain
Misalnya masak-masakan, mobil-mobilan. Jadi tidak hanya itu ya, tapi juga di sentra peran ini kita setting ada ruang tamu ya, ada tempat-tempat yang itu bisa dengan mudah mereka bisa bermain peran. Nah, karena memang imajinasi anak pada usia dini ini sangat tinggi dan berkembang pesat ya, jadi kita fasilitasi di sini di sentra peran. Kemudian di sentra persiapan ini anak disiapkan untuk belajar di jenjang berikutnya. Jadi di sentra persiapan ini sama dengan sentra pra-akademik ya. Jadi berhubungan dengan calistu atau membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga yaitu sentra rancang bangun atau sentra balok. Nah, pada sentra balok ini difasilitasi dengan banyaknya balok-balok mainan atau balok-balok untuk membangun. Nah, di sini juga Ananda ditantang kreativitasnya untuk membangun sebuah bangunan ya, yang itu sesuai dengan kreativitas mereka sendiri. Yang keempat yaitu sentra seni atau seni kriya. Dalam hal ini adalah bagaimana anak-anak bisa menghasilkan sesuatu ya, hasil karya mandiri gitu ya. Yang itu mengandung nilai seni. Kemudian yang kelima yaitu sentra musik dan olah tubuh. Di sini untuk memfasilitasi Ananda yang mempunyai fisik motorik yang bagus ya. Jadi bisa disalurkan di sini di sentra musik dan olah tubuh. Dan yang terakhir yaitu sentra eksplorasi. Ini juga salah satu sentra yang bisa meningkatkan ya kompetensi dari Ananda. Jadi bagaimana anak di sentra eksplorasi ini bisa mencoba sesuatu ya, kemudian mengetahui sendiri hasil dari percobaannya. Insya Allah dari semua sentra ini semuanya dalam rangka untuk meningkatkan potensi Ananda, meningkatkan kecerdasan Ananda, mengasah bakat-bakat yang dimiliki Ananda sehingga bisa berkembang dengan optimal. Nah, ini adalah 9 kecerdasan ya yang secara umum ya kita pelajari, yaitu yang pertama kecerdasan bahasa. Nah, jika putra-putri ayah bunda yang memiliki kecerdasan bahasa, itu misalnya Ananda yang dia artikulasinya jelas, kemudian sering atau banyak sekali berbicara, ya, menguasai pembicaraan di antara teman-temannya. Nah, ini bisa jadi dia memiliki kecerdasan bahasa. Jadi dia bisa menceritakan ya kisah dengan runtut ya. Kemudian bisa menyampaikan pendapatnya dengan lugas. Nah, ini salah satu kecerdasan bahasa yang dimiliki Ananda. Jadi ini juga kita optimalkan untuk semua Ananda ya. Jadi semua kecerdasan yang dimiliki Ananda insya Allah kita optimalkan ya. Jadi yang masih pendiam biasanya kita kasih teman yang cerewet gitu ya supaya terasah bahasanya ya, karena ini sangat penting juga dari segi bahasa ini, bagaimana anak bisa mengungkapkan perasaannya, ini sangat penting untuk perkembangan emosinya juga. Kemudian kecerdasan logik matematik ya, ini berhubungan dengan hitung menghitung ya salah satunya. Nah, ini juga ada Ananda yang memiliki kecerdasan yang menonjol di bidang ini. Kemudian yang ketiga kecerdasan musik ya. Nah, ini juga jika putra-putrinya ada yang suka menyanyi atau suka memainkan alat-alat musik, nah, ini bisa dioptimalkan ya karena Anda memiliki kecerdasan musik ya. Kemudian yang keempat kecerdasan kinestetik ya. Kecerdasan kinestetik ini fisik motoriknya ya. Jadi Ananda misalnya suka olahraga, kemudian
senam atau yang berhubungan dengan atletik ya. Nah, ini Ananda memiliki kecerdasan kinestetik. Kemudian kecerdasan visual spasial ya, gambar dan ruang. Ya, ini termasuk Ananda yang bisa menuangkan sesuatu dalam bentuk gambar ya dengan baik ya. Jadi apa yang dilihat, dibayangkan, kemudian dituangkan dalam bentuk gambar ini dia bisa. Para desainer-desainer itu biasanya memiliki kecerdasan visual spasial. Kemudian yang keenam yaitu kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan diri. Nah, ini tidak perlu risau juga jika putra-putrinya kemudian memang tipikal anak yang pendiam ya. Ini memang tetap kita asah secara bahasanya, tapi memang ada anak-anak itu yang memang dia diamnya itu bukan karena tidak tidak bisa berkomunikasi, tapi karena dia memang memiliki kecerdasan intrapersonal. Jadi dia memperhatikan orang lain, kemudian mempelajari perilaku orang lain, ya. Tapi dia bisa mengenal dirinya lebih dalam, ya. Mengenal orang lain itu bisa lebih banyak bisa mempelajari orang lain sehingga dia ada kemungkinan bisa berbagi ilmu ya, berbagi mengenai sosial emosional sehingga bisa membantu orang lain ya. Di antaranya para psikolog ya, kemudian para motivator itu ya, karena memang dia bisa lebih dalam memahami tentang diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang ketujuh yaitu kecerdasan interpersonal atau kecerdasan dalam hal ini adalah interaksi dengan orang lain atau bersosialisasi. Ya, ini memang jika Ananda memiliki kecerdasan ini memang sangat terlihat menyenangkan ya. Jadi Ananda bisa enjoy dimanapun tempatnya berada karena dia memiliki kecerdasan interpersonal. Jadi dia mudah bersosialisasi, kemudian punya kemampuan untuk mempengaruhi teman-temannya, ya, mobilenya luas ya, seperti itu. Jadi ini termasuk kecerdasan interpersonal. Kemudian 8, kecerdasan natural ya, di mana ini biasanya dimiliki Ananda yang ketika diajak rekreasi itu sukanya tempat-tempat yang ini ya, yang alami ya, yang maksudnya ke hutan, ke gunung gitu ya, ke laut gitu ya. Kurang suka kalau ke mall gitu ya. Tapi suka tempat-tempat yang alami gitu. Jadi dia lebih suka mempelajari flora dan fauna. Kemudian yang ke-9 yaitu kecerdasan spiritual. Nah, ini juga sangat penting sekali karena memang apapun kecerdasan yang dimilikinya, kalau tidak memiliki kecerdasan spiritual, maka masih belum sempurna dari semua kecerdasannya itu. Karena kecerdasan spiritual ini bisa membawa manfaat dari 8 kecerdasan lainnya. Di antaranya adalah memang nilai-nilai ketuhanan di sini ya. Jadi seseorang yang takut dengan Tuhannya, maka dia lebih bisa menyelamatkan dirinya dan orang lain. Ini adalah kecerdasan spiritual yang memang perlu dipupuk ya sejak dini. Untuk anak-anak usia dini juga perlu kita tanamkan. Nah, Ananda memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dari 9 kecerdasan ini. Jadi kita tidak perlu risau atau khawatir ya jika anak kita misalnya tidak bisa matematika misalnya ya. Bukan berarti kemudian dibiarkan ya bunda mboten. Jadi tetap diajari, tapi ketika nilai matematikanya tidak menonjol, tidak 100, itu bukan masalah karena bisa jadi dia memiliki kecerdasan menonjol yang lain. Jadi misalnya dia ternyata berbakat jadi MC. Nah, itu kan bisa bermanfaat juga buat umat gitu ya. Dan juga banyak kecerdasan yang lainnya.
Demikian untuk 9 kecerdasan ini saya kupas sekilas ya untuk masing-masing poinnya. Nah, ini adalah profil pendidik di TK Islam Terpadu Cendekia Lamongan. Ada banyak ustazah, insya Allah ya Bunda, sebagian besar sudah mengenal beliau-beliau. Alhamdulillah untuk ustazah dari TK Islam Terpadu Cendekia Lamongan ini sudah mengawali dengan seleksi yang ketat di sini ya. Kemudian salah satunya adalah memiliki kompetensi di bidangnya, yaitu berpendidikan sarjana PAUD ya. Jadi memiliki kompetensi untuk mengajar dan ada banyak syarat lainnya ya. Salah satunya memang memiliki kecintaan pada dunia anak. Jadi ayah bunda insya Allah tidak perlu khawatir dengan kompetensi dari Ustazah TK Islam Terpadu Cendekia Lamongan. Nah, selanjutnya adalah struktur organisasi di TK Islam Terpadu Cendekia Lamongan. Ini yang pertama yaitu ketua dari yayasan. Yayasan kita bernama Yayasan Amal Islami Lamongan ya, yang diketuai oleh Ustadz Sarmadi SPD. Kemudian ketua LPIT Cendekia yaitu Ustadz Ahmad Ridwan. Kemudian kepala sekolah kebetulan saya sendiri. Kemudian saya dibantu oleh wakil kepala sekolah ya di bidang Sarpras, ada Ustazah Indah Sri Lestari. Jadi ayah bunda jika ada permasalahan terkait Sarpras juga bisa konfirmasi ke Ustazah Indah untuk masukan-masukannya. Kemudian ada Wakahumas ya, ini dibantu oleh Ustazah Asuning SPD untuk menyampaikan segala barangkali ada masukan, saran, keluhan, juga bisa menghubungi ya nomor HP sekolah yang ada di setiap grup. Insya Allah Ustazah Asuning selaku Wakahumas akan merespon. Kemudian ada Waka Kesiswaan Ustazah Khalifatun Nisa SPD. Kemudian ada Waka Kurikulum Ustazah Maidu Jayanti. Untuk Waka Kesiswaan ini selain ya yang berhubungan dengan kesiswaan juga membidangi outing ya atau kegiatan outdoor dan indoor anak-anak ya. Kemudian di Waka Kurikulum ini bagaimana kurikulum dan indikator-indikator yang ada di situ materinya terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian yang terakhir yaitu bendara sekolah, ini ada Ustazah Relif Agustina. Untuk security ini ada Pak Ja'far Sodik dan juga Pak Abdul Munif. Demikian untuk struktur organisasi dari TK Islam Terpadu Cendekia Lamongan. Untuk peserta didik di TK Islam Terpadu Cendekia Lamongan ini adalah anak-anak yang berumur 4,3 sampai dengan 6 tahun yang didaftarkan orang tua mereka menjadi peserta didik TK ya selama pembukaan pendaftaran peserta didik baru. Dan alhamdulillah untuk pendaftaran peserta didik baru selama 2 tahun terakhir ini menggunakan sistem online. Terima kasih untuk kepercayaannya ayah bunda. Alhamdulillah animo masyarakat besar sekali. Kemudian tanpa tes ya. Jadi karena memang anak-anak ini betul-betul fitrahnya demikian, alaminya demikian. Jadi tanpa tes, tapi ada tes orang tua ya, atau dalam hal ini kontrak belajar ya yang sudah insya Allah sudah dilakukan oleh sekolah. Kemudian selama kuota masih ada, kemudian mau mengikuti peraturan sekolah dan dari mana saja asalnya. Jadi alhamdulillah di TK Islam Terpadu Cendekia Lamongan ini ada sekitar
8 sampai 10 kecamatan ya. Jadi tidak hanya dari Kecamatan Lamongan saja, tapi alhamdulillah dari kecamatan terdekat mempercayakan putra-putrinya di sini. Nah, sekolah Islam Terpadu Cendekia ini termasuk sekolah Islam terpadu yang full day school. Jadi mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama yang mengoptimalkan ranah kognitif dan afektif. Jadi alhamdulillah untuk durasinya memang berbeda dengan lembaga pendidikan PAUD yang lainnya. Kemudian muatannya juga insya Allah lebih banyak, apalagi untuk muatan pendidikan agama Islam. Nah, untuk saat ini Ayah Bunda ya, kita masih menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Insya Allah jika memang kondisinya sudah jauh lebih baik, insya Allah kita akan kembali ke jadwal pembelajaran yang normal. Nah, ini adalah jadwal pembelajaran yang idealnya bisa kita lakukan ya di kondisi tidak pandemi. Jadi mulai jam 7 sampai jam 12 anak-anak sudah sholat zuhur dan makan siang di sekolah. Ini untuk hari Senin sampai Kamis. Untuk hari Jumat pembelajaran Ananda mulai jam 7 sampai jam 10.30 dan di dalamnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, target hafalan dari TK Islam Terpadu Cendekia Lamongan ini adalah surat pendek ya, mulai dari Al-Fatihah sampai As-Sams ditambah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 serta ayat kursi. Juga 34 doa harian dan 20 hadis pendek, doa sehari-hari, doa hendak makan, doa hendak minum, doa hendak tidur, doa masuk rumah, doa keluar kelas, doa naik kendaraan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hadis-hadisnya ya. Hadis pendek sehari-hari ya, hadis ridha Allah, hadis larangan marah, hadis tentang kebersihan, hadis bekerja dengan rapi dan lain sebagainya. Insya Allah ini kita berikan dalam rangka untuk mendukung akhlak dan karakter Ananda serta wawasan keilmuan mereka. Nah, untuk seragam dari Ananda yang dipakai tahun ini ada perubahan ya Bunda. Jadi untuk hari Senin seragamnya warna merah ya, mereknya Danis, bersepatu dan berkaos kaki. Untuk hari Selasa yang dulu sebelumnya memakai seragam warna merah Danis, saat ini kita ganti menjadi seragam warna kuning biru kotak-kotak ya, bersepatu dan berkaos kaki. Kemudian hari Rabu seragam olahraga, bersepatu dan berkaos kaki. Hari Kamis dan Jumat baju bebas muslim atau muslimah. Nah, Ayah Bunda, untuk seragamnya ini setiap hari berganti ya. Jadi satu hari satu seragam. Untuk tata tertib dibuat bertujuan untuk menciptakan kondisi kedisiplinan dan tanggung jawab semua warga sekolah. Nah, ini ada tata tertib ya yang insya Allah kita bagikan ke Ayah Bunda hard copy-nya. Untuk tata tertib ini ada beberapa poin atau banyak hal. Salah satunya seragam Ananda, kemudian bagaimana ketika izin tidak masuk atau izin meninggalkan ketika jam belajar di sekolah, kemudian apa-apa yang boleh dibawa ke sekolah, apa-apa yang tidak boleh dibawa ke sekolah, kemudian jadwal ya untuk berkonsultasi dengan ustazah atau psikolog, dan salah satunya juga ini bagaimana busana ya ketika mengantar Ananda, baik berangkat atau menjemput ya, mengantar atau menjemput. Salah satunya di sini adalah Bunda diharapkan menutup aurat ya dengan memakai kerudung atau berjilbab ketika mengantar atau menjemput Ananda. Kemudian untuk ayah atau bapak-bapak diharapkan berpakaian sopan ya dan rapi, atau dalam hal ini bercelana panjang.
Insya Allah untuk lengkapnya akan bisa dilihat di hard copy yang kita bagikan. Ini adalah SOP dari simulasi pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, di sini ada banyak hal ya, beberapa poin, ada 13 poin untuk peserta didik. Insya Allah secara teknis bisa diinformasikan lagi insya Allah oleh Ustazah di grup masing-masing ya. Dan ini adalah beberapa hal yang perlu dibaca dan diperhatikan untuk protokol kesehatannya juga. Pada poin B, ini untuk orang tua atau pengantar. Jadi menjemput Ananda mohon tepat waktu ya, karena di pembelajaran tatap muka ini terkadang kita memakai sistem 2 sesi. Jadi sesi 1 dan sesi 2. Pada saat sesi 2 ini mengantar, harapannya penjemput pada sesi 1 sudah habis sehingga tidak ada terjadi kerumunan. Oleh karena itu pentingnya menjemput tepat waktu adalah supaya kita bisa menerapkan protokol kesehatan dengan lebih baik. Kemudian salah satunya juga menanamkan disiplin juga kepada Ananda ya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah jika kita menjemput Ananda dengan tepat waktu, maka Ananda tidak ada kekhawatiran ya atau ketakutan ya ketika harus menunggu-nunggu penjemput untuk menjemput seperti itu. Karena hal ini juga akan mengganggu secara psikisnya ya untuk esok hari apakah mau bersekolah lagi atau tidak ya. Karena terkadang ada anak-anak yang agak trauma gitu ya karena menjemputnya terlambat ya. Sehingga ketika mau sekolah lagi itu ada rasa enggan seperti itu. Dan ini juga beberapa hal, monggo bisa dibaca nggih, Ayah Bunda. Nah, begitu juga dengan tenaga kependidikan, ini siap mendukung ya untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah. Itu penyusunan SOP oleh kepala sekolah, kemudian dibantu Wakasarpras ya, dibantu petugas tata usaha, dan juga dibantu oleh security dan seluruh warga sekolah supaya penerapan protokol kesehatan di lembaga TK Islam Terpadu Cendekia Lamongan bisa berjalan dengan optimal pada saat kondisi seperti ini. Nah, ini sekedar informasi untuk ekstrakurikuler yang sudah pernah kita laksanakan ya di kondisi sebelum pandemi, yang kemungkinan insya Allah nanti juga bisa kita laksanakan kalau kondisinya sudah mendukung, sudah lebih baik. Ekstra yang pertama yaitu ekstra tahfidz atau menghafal Al-Quran, dalam hal ini untuk Ananda surat-surat pendeknya. Kemudian ekstrakurikuler yang kedua yaitu bahasa Inggris. Jadi ini tambahan saja ya, untuk ekstrakurikuler ini tidak wajib sifatnya. Kemudian yang ketiga yaitu ekstrakurikuler tari ya. Ini juga memang memfasilitasi Ananda juga yang memang mempunyai bakat di sana ya untuk menyalurkan ya fisik motoriknya ya, kelenturannya dalam mengkoordinasikan antara mata, tangan, dan kaki. Kemudian yang keempat yaitu pidato dai cilik ya. Ini juga ada ekstra bildajil yang berfungsi untuk mengoptimalkan ya perkembangan bahasa anak juga. Kemudian ekstrakurikuler mewarnai ya. Mewarnai ini memang salah satu kegiatan yang memang berhubungan dengan anak-anak PAUD juga. Ini dasar-dasar untuk bagaimana Ananda bisa menulis, membedakan warna, kemudian seni dari mewarnai itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ekstrakurikuler menyanyi. Dan ini memfasilitasi anak-anak yang memang memiliki bakat di bidang tersebut ya.
Untuk ekstrakurikulernya ini biasanya memang memilih sesuai permintaan anak dan biayanya di luar dari biaya pendidikan setiap bulannya. Sifatnya tidak wajib ya, Bunda. Ini adalah kegiatan outing ya dari TKIT Cendekia Lamongan. Nah, kegiatan outing ini memang sangat penting sekali ya untuk mengoptimalkan perkembangan Ananda. Selain itu juga kegiatan ini biasanya sangat disukai Ananda ya, karena memang ada nuansa yang berbeda ya, ada variasi yang berbeda. Meskipun pada pembelajaran setiap hari di KPM kita juga sering kegiatan praktek nyata atau puncak tema, namun pada kegiatan outing ini anak-anak biasanya lebih menyukai ya, karena memang biasanya berhubungan dengan alam, misalnya pada saat outbound, kemudian rekreasi. Kemudian untuk cooking class biasanya kita ajak benar-benar praktek langsung bersama teman-teman, bisa di lingkungan sekolah dan juga bisa di tempat lain gitu ya, yang kita ajak pergi seperti itu. Kemudian ketika kegiatan studi lapangan di tempat-tempat yang itu menjadi pusat informasi, itu banyak terjawab rasa penasaran mereka, sehingga memang kegiatan outing ini memang menjadi kegiatan unggulan yang memang biasanya disukai anak-anak. Nah, ini salah satu program ya, kegiatan outing TKIT Cendekia Lamongan. Berikut juga dengan keuangan dan juga jadwal pelaksanaannya. Untuk kegiatan ini sifatnya fleksibel ya karena kondisi pandemi. Jadi yang bisa kita laksanakan, yang memang belum memungkinkan juga tidak kita laksanakan. Nah, yang sudah kita program bisa jadi juga kita sesuaikan dengan kondisi. Misalnya cooking class yang biasanya dilaksanakan di sekolah atau di tempat-tempat di restoran, di tempat lain. Nah, ini bisa dilakukan di rumah bersama ayah bunda seperti itu. Jadi anak tetap tidak kehilangan momen dari kegiatan outing ini. Jadi anak bisa tetap belajar seperti itu. Ini salah satu contoh saja ya bunda ya. Masih banyak kegiatan outing lainnya yang insya Allah kita upayakan bisa terlaksana sehingga anak-anak tetap bisa mendapatkan pembelajaran yang optimal, yaitu utamanya di praktek nyata. Salah satu pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya kepada kita adalah beliau mengelompokkan ya cara memperlakukan anak menjadi 3 bagian atau 3 tahap. Yang pertama, kelompok 7 tahun pertama, usia 0 sampai 7 tahun, perlakukan anak sebagai raja. Nah, karena sebagai raja, maka tugas orang tua adalah memuliakan. Ya. Jadi, bagaimana memperlakukannya itu dengan tidak hanya baik, tapi mulia. Nah, ini kita juga perlu sama-sama belajar sebagai orang tua bagaimana memperlakukan anak usia dini ini dengan mulia, yaitu dengan sopan santun ya. Jika karena anak-anak itu masih belajar, belum mengerti sopan santun, maka orang tuanya yang harus sopan santun kepada anak dulu di usia ini, sehingga anak akan meniru. Ya. Apapun yang kita lakukan, insya Allah akan ditiru oleh anak ya, direkam, kemudian ditirukannya karena anak-anak peniru ulung. Nah, kemudian jika muncul pertanyaan bagaimana jika Ananda melakukan kesalahan di usia ini, di usia 0 sampai 7 tahun. Nah, karena memang usianya masih 0 sampai 7 tahun, maka menjadi hal yang lumrah jika Ananda ini melakukan kesalahan karena mereka masih belajar. Tentu masih banyak sekali kesalahan yang dilakukan yang mungkin bisa berulang-ulang dan berbeda. Nah, tugas kita adalah mengarahkan ya, membimbing ya. Jadi mengarahkan dan membimbing. Jika Ananda misalnya melakukan berulang lagi, nah, kita perlu memberikan contoh kepada Ananda untuk
sabar mengajari, ya, sabar untuk mengingatkan. Jadi bagaimana kita mengarahkan tanpa marah, karena nanti kalau sudah ketika Ananda kita larang melakukan sesuatu, ya, kemudian Ananda marah, menangis, orang tuanya ikut marah juga. Nah, ini yang tidak ada bedanya gitu ya antara raja dan yang melayani gitu ya. Jadi kalau Ananda misalnya menangis atau marah, ya itu memang wajar ya. Tapi sebagai orang tua, kita tidak ikut-ikutan marah ya. Kita bisa tegas, tapi tanpa perlu marah seperti itu. Jadi tetap bagaimana berkata lemah lembut kepada anak, berkata yang sopan ya, tetap mengarahkan yang baik-baik atau karakter yang baik seperti itu. Kemudian pada kelompok 7 tahun kedua di usia 4 sampai 18 tahun ini perlakukan anak sebagai tawanan atau prajurit. Nah, pada saat 7 tahun kedua ini Ananda sudah bisa ini ya bahasa kasarnya dalam tanda kutip disuruh-suruh gitu ya, diperintah-perintah seperti itu. Karena memang ini fasenya anak diperlakukan sebagai tawanan ya. Kita bikinkan job disk misalnya ya. Ini kegiatan harian kamu, ini yang harus dilakukan, ini yang tidak, ini yang boleh dilakukan dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai ini ya tegas kita perlakuannya ya. Jadi mungkin bisa jadi juga ada punishment ya, ada hukuman ya. Ketika misalnya melakukan hal ya, misalnya tidak merapikan tempat tidur ya setelah bangun tidur, maka punishmentnya apa misalnya. Mungkin juga tidak terlalu memberatkan, tidak mencederai anak juga karena memang juga tidak boleh. Tapi tetap ada reward dan punishment gitu ya. Ini sudah bisa kita terapkan untuk anak-anak usia yang 7 tahun kedua. Ini adalah usia-usia SD dan SMP. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok 7 tahun ketiga usia 18 sampai 21 tahun ini perlakukan anak sebagai sahabat. Jadi sudah kita cukup ya bahagiakan masa kecilnya, kemudian di usia SD dan SMP-nya sudah kita berikan betul-betul pelajaran hidup yang sebenarnya. Kemudian ketika 7 tahun ketiga ini, maka perlakukan anak seperti sahabat. Kita sudah tidak punya banyak kesempatan lagi untuk bisa melarang-larang, tapi yang kita bisa lakukan adalah sharing atau bermusyawarah. Bagaimana pendapatmu kalau seperti itu? Apa kelebihan dan kekurangannya kalau kamu melakukan itu? Apa kebaikannya kalau kamu melakukan itu? Banyak hal yang bisa dilakukan yaitu dengan sharing ya, karena seperti sahabat jadi sudah kita percayai dan sudah bisa kita mintai pendapatnya. Insya Allah itu untuk lebih dalam lagi tentang ilmu parenting, insya Allah di TKI Cendekia biasanya dilakukan parenting 1 tahun 1-2 kali. Ini memang untuk membekali kita sebagai orang tua untuk bagaimana membimbing Ananda mendidik anak dengan lebih baik. Namun tak sampai di situ, kita juga perlu mengupgrade diri sendiri, belajar mandiri sama-sama untuk bagaimana bisa menjadi orang tua yang lebih baik dan sukses tentunya untuk mendidik anak-anak ini. Harapannya Ananda bisa sukses dunia dan juga sukses di akhiratnya, tentunya dengan ridha Allah. Baik Ayah Bunda, Alhamdulillah cukup ya untuk sosialisasi pembelajaran pada tahun pelajaran 2021-2022 ini. Jazakumullah khair Ayah Bunda yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lebih baik dan lebih bersemangat lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.